teks itu atau skema yang dinyatakan kepada bangsa Israel itu bukanlah ayat yang pas untuk kita jadi argumentasi sebagai pembelaan terhadap Tritun. Bapak gimana, Pak? Begini, kata itu di dalam bahasa aslinya itu dia memakai padanan kombinasi kata Yahweh Elohim. Elohinu Ehad ya. Ya. Jadi kata Tuhan di situ itu dia memakai kata yang kita kan terjemahkannya itu Tuhan besar. Ya. Ya. Nah, perhatikan bunyi ayat itu kan, Tuhan Allah kita adalah Tuhan itu Esa. Nah, dia memulai dari kata Yahweh, gitu. Nah, begini, saya setuju. Memang dalam konteks latar belakang orang Israel pada zaman itu, untuk kepentingan membangun hidup mereka sebagai sebuah bangsa pilihan dengan Allah yang benar, hidup dengan gaya dan Allah yang gaya yang unik, artinya sebagai seorang umat pilihan Allah, mereka juga harus menunjukkan keunikan Allah mereka sebagai lawan dari politisme yang begitu jamak pada zaman itu. Ya. Nah, tekanan di situ dalam kejamakan dengan hadirnya kata Allah di situ, Elohim di situ, adalah tentu pada kata sifat dari Yahweh itu. Apa sifat Yahweh itu? Nah, kata itu, nama itu adalah nama pribadi, nama diri, ya, nama diri Allah. Yahweh. Ya, itu bukan gelar. Saya dalam satu konteks relasi, saya adalah suami. Dalam relasi yang lain, saya adalah ayah dari beberapa anak. Di konteks yang lain, saya adalah gembala sidang dari sebuah jemaat Tuhan yang Allah percayakan dalam pengembalaan saya, dan seterusnya. Tapi itu bukan nama diri saya. Nama diri saya adalah Rehabiel. Gitu. Nah, Elohim, Adonai, dan seterusnya itu adalah gelar-gelar yang diberikan untuk mengidentifikasi Allah di dalam konteks tertentu. Misalnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa dia memakai kata Elohim ya? Kenapa dia tidak pakai kata Yahweh, nama diri salah satu dari Allah Tritunggal? Kenapa dia tidak pakai kata El? Gitu. Pertama, tentu menunjukkan keserentakan hadir dari tiga pribadi. Tetapi studi kita tentang penggunaan kata Elohim itu menunjukkan itu adalah sebuah kata yang menunjukkan gelar yang menyatakan kepenuhan kealahan. Bukan saja kehadiran keserentakan tiga pribadi, tetapi itu berbicara tentang supremasi yang tidak ada tanding dan tidak ada banding, yang menjadi alasan bara Elohim. Bara Elohim itu adalah sebuah karya yang menghadirkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dari berfirman, dia menghadirkan terang yang tadinya nggak ada. Gitu. Dari berfirman, dia menghadirkan cakrawala yang tadinya tidak ada. Gitu. Jadi itu berbicara tentang supremasi, ya, keunggulan yang benar-benar absolut. Gitu. Di satu sisi. Tapi di sisi yang kedua, di sisi lain, kata Yahweh itu, nama diri itu, adalah yang paling ditekankan di situ adalah dua aspek. Pertama adalah transendensi. Transendensi bukan pada penunjukan kekuasaan, kedaulatan, menciptakan segala sesuatu, tapi ini berbicara tentang kemurnian yang maha kudus. Ini adalah sebuah kesucian dan kemuliaan yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang kekudusan Allah di situ, yang dinyatakan dalam nama Yahweh itu adalah Allah kita yang ada, dia yang Esa itu.
Misalnya kita bicara, lihat dalam beberapa penglihatan yang dicatat oleh Alkitab. Saya sering mengutip Yesaya pasal 6 ayat 1-2. Itu adalah cerita tentang penglihatan yang dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 2. Itu Yesaya melihat sebuah penglihatan di mana Yahweh itu dia sedang duduk di atas tahta tinggi menjulang, jubahnya panjang dan menutupi sampai di bait Allah dan seterusnya. Perhatikan ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa para serafim melayani dia. Itu dikatakan para serafim itu memiliki 6 sayap. Ya, 6 sayap. Sayap yang pertama, ya 2 sayap yang pertama dipakai untuk menutup wajah dan dada. Lalu yang 2-nya lagi tutup kaki dan seterusnya. Lalu 2 lagi ditutup untuk dipakai untuk melayang-layang. Itu bicara tentang apa? Itu adalah bahasa penulis atau bahasa Allah menunjukkan kepada kita betapa maha kudusnya oknum yang duduk di tahta itu. Nah, jadi ketika dia menyatakan dirinya dalam nama Yahweh, dia tidak saja berbicara tentang transendensinya, kemuliaan yang tidak dapat dijangkau, tetapi sekaligus dia bicara tentang kasih karunia. Mengapa? Karena nama Yahweh itu adalah nama Allah yang menyatakan dirinya ada di dalam kehidupan umat. Oleh apa? Oleh kasih karunia. Oke. Ya, bagaimana kita yang najis bisa ketemu dia? Gitu. Bagaimana kita yang terbatas ini bisa bertahan di dalam hadiratnya yang Maha Kudus? Itu karena kasih karunia. Nah, jadi ketika Allah berkata bahwa dia adalah Allah yang Esa dalam formulasi Yahweh Elohim itu, Allah yang Esa, betul, dia tidak saja sedang membicarakan keunikan dirinya dalam pengertian ada pribadi-pribadi, tapi dia juga sedang berbicara tentang keunikan dirinya sebagai Allah yang mulia, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Nah, gitu. Ya, yang berbeda dari Allah-Allah orang di zaman itu.